Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 3 Oktober 2023. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam pesan gembala. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari, pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Dan tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Roh Kudus, berikan setiap kami pemahaman yang lengkap akan kebenaran-kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berulang kali saya sering mengatakan bahwa kita tidak bisa mengharapkan atau menginginkan kondisi atau suasana lingkungan di mana kita berada itu seperti yang kita inginkan. Ya, ini penting. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah membayangkan, jangan pernah mau bermimpi atau merindukan kita akan berada di tempat yang begitu nyaman ya seperti yang kita inginkan. Kita ingin berada dalam suatu tempat dengan suasana atau situasi yang harmonis seperti yang diinginkan banyak orang. Ya, ini tidak bisa. Ya, saya katakan demikian karena apa? Karena seringkali justru Tuhan membawa kita ke tempat di mana kita merasa tidak nyaman, di mana kita merasa seperti ada tantangan dan ujian. Tapi di balik itu semua ada pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita tangkap. Ya, ada pelajaran-pelajaran rohani yang bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Nah, karena satu hal ya yang harus kita yakini dan kita percayai bahwa setiap peristiwa hidup itu terjadi semua atas seizin Tuhan, semua di bawah kontrol tangan Tuhan yang sempurna. Ya, itu penting. Ya, ini penting. Ya, karena kalau kita tidak punya pemahaman hal ini, kita akan seringkali menjadi orang yang mudah bersungut-sungut, ya, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang sekitar kita, ya nanti dengan berbagai alasan, ya, berbagai pembelaan kita, ya, kita merasa bahwa kita termasuk orang-orang yang kurang beruntung, ya, karena kondisi keadaan di sekitar kita yang tidak kondusif. Ya, tidak memungkinkan untuk kita bisa bertumbuh rohaninya. Ya, ada orang-orang yang mengatakan demikian. Tetapi sejatinya kalau kita menyadari dan kita memahami bahwa semua peristiwa hidup yang kita alami, yang terjadi itu di bawah kontrol tangan Tuhan yang sempurna, maka disitulah kita tidak boleh mengeluh. Ya, dan kita percaya bahwa di balik semua itu pasti ada berkat Tuhan yang dipersiapkan bagi setiap kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat dalam pembacaan kita pada malam hari ini dari Mazmur pasal 12. Ya, Mazmur pasal 12 ayat pertama, mulai ayat yang pertama. Perikopnya doa minta tolong terhadap orang yang curang. Kita lihat dari perikopnya saja. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Ya, dari perikop ini Bapak Ibu Saudara kita membayangkan bagaimana pergumulan pemazmur ini. Ya, pergumulan yang sama bisa terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Ayat pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud, ya ini Mazmur Daud. Ayat 2. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis
telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Ya. Jadi pemazmur ini, Daud ini diizinkan dibawa Tuhan dalam situasi yang mungkin tidak pernah dia bayangkan. Ya. Pemazmur ini, Daud ini merasa bahwa aku hidup benar di hadapan Tuhan. Ya memang Daud pernah punya kesalahan, tetapi setelah dia bertobat, dia hidupnya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dia memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Ya. Nah, dia juga berharap, dia juga menginginkan dia ada di lingkungan seperti yang dia inginkan, di lingkungan orang-orang yang setia, di lingkungan orang-orang yang tulus, ya, sehingga itu bisa mengkondisikan Daud itu menjadi orang yang makin bertumbuh, ya, dan makin efektif dalam dia menyelesaikan, ya, tugas pelayanan yang dipercayakan dalam dirinya. Daud membayangkan seperti itu. Tetapi ternyata ayat 2 ini mengatakan, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Jadi keluhan ini disampaikan Daud betapa sulitnya menemukan orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang setia, orang-orang yang tulus. Ya, ini tentu keadaan ini sangat dirasakan Daud, bukan hanya sebentar, tapi pasti dalam rentang waktu yang cukup. Ya, mungkin waktu sebentar pertama kali dia menghadapi hal ini, dia menganggap wah kuatlah, ya mudah-mudahan nanti ini tidak lama, ya, keadaan seperti ini tidak lama, nanti Tuhan akan kirimkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang tulus, orang-orang setia. Tetapi rupanya ini tidak terjadi, sehingga sampai dia mengeluarkan keluhan, ya, mengeluh seperti ini. Ya, ini pasti ini satu keadaan yang real, ini keadaan nyata yang dihadapi oleh pemazmur ini. Nah, disinilah Bapak Ibu yang sering saya katakan, kita pun bisa mengalami hal yang sama. Ya, kita dibawa oleh Tuhan dalam situasi seperti ini, di mana kita sulit menemukan orang-orang yang tulus, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beradab, ya, orang-orang yang lemah lembut, murah hati, sulit. Ya, tetapi kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dari surat Timotius bahwa keadaan akhir zaman, keadaan manusia akhir zaman itu ya memang seperti itu. Ya, orang egois, orang sombong, mementingkan diri sendiri, congkak, ya, tidak menghormati ibadah, cenderung menjadi orang fasik. Ya, itu keadaan manusia akhir zaman. Ya. Dan ini bisa terjadi dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, di balik ini semua tentu ada berkat Tuhan yang tersimpan dari keadaan kondisi seperti itu. Ya. Paling tidak begini Bapak Ibu Saudara, paling tidak ketika kita ada di situasi seperti pemazmur ini, kita mulai berhati-hati. Ya. Kita mulai justru dalam keadaan seperti ini, kita mulai apa? Membangun intimasi dengan Tuhan. Kita makin dekat dengan Tuhan. Ya. Kita mohon hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang dari Allah Bapa, supaya kita apa? Kita tidak salah di dalam mentreatment, ya, di dalam kita mengatasi kondisi seperti ini, biar kita tidak salah. Jangan karena di lingkungan kita banyak orang yang tidak jujur, banyak tidak menemukan orang yang saleh, ya, sulit menemukan orang yang tulus, banyak orang yang bengkok hatinya, terus kita ikut-ikutan seperti mereka. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Yang paling ditakutkan adalah, yang paling kita takutkan adalah ketika orang percaya dibawa atau diizinkan Tuhan masuk dalam kondisi seperti ini, ya, mereka akan mengatasi dengan cara mereka. Ya, jadi mereka mengatasi kondisi seperti itu dengan cara mereka, bukan cara Tuhan. Dia udah mulai berpikir, kalau dia bisa begitu, oh saya juga bisa begitu. Ya itu, ya, kalau dia bisa tidak tulus,
Dia bisa licik, saya juga bisa licik. Nah, ini yang paling membahayakan ini. Ini yang paling membahayakan ini. Jadi kalau pemazmur ini berdoa seperti ini, ya, pasti di balik doanya itu ada muatannya bahwa kuatkan dan teguhkan aku, ya Bapa, ya Tuhan, supaya aku tidak tercemari oleh kondisi seperti itu. Ya, doa yang sama juga harus kita naikkan ketika kita ada dalam kondisi seperti itu. Di tengah-tengah orang yang tidak tulus, orang yang fasik, ya, orang yang bengkok hatinya, bagaimana kita berdoa supaya kita tidak tercemar, ya, supaya kita tidak terbawa arus dengan karakter orang-orang seperti itu, tetapi kita punya integritas. Aku mau tetap menjadi orang yang tulus, aku mau tetap menjadi orang yang murah hati, ya, aku mau tetap menjadi orang-orang yang setia, yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Ayat 3, mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Coba, ya, ayat 3 itu menandaskan betapa kejahatan orang-orang seperti itu. Ya. Ayat 4, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dari setiap lidah yang bercakap besar. Tapi paling tidak begini Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa, dari kondisi yang dialami oleh pemazmur ini minimal ada dua hal yang ada di dalam diri pemazmur. Yang pertama, dia bisa membedakan, ya, nuraninya dia bisa membedakan. Aku ketemu orang yang tidak setia, aku ketemu orang yang tidak tulus, ya, aku ketemu orang yang dikatakan apa, yang berlaku dusta dengan orang yang bibirnya manis, ya, yang ucapannya manis. Aku bertemu dengan orang yang hatinya bercabang. Dia bisa membedakan. Nah ini, ya, ini bagus. Dia bisa membedakan bahwa dia ada di tengah-tengah orang seperti itu. Ya, yang repot itu kalau kita tidak tahu bahwa kita ada di lingkungan orang-orang seperti itu. Wah, ini yang repot. Ya. Ada orang yang tinggal di daerah, di lingkungan orang seperti itu, tapi dia tidak sadar, ya, dianggap dia orang-orang yang seperti orang kebanyakan yang normal biasa. Akhirnya apa? Dia bisa terseret. Nah ini yang kita takutkan. Ya. Tetapi pemazmur ini, Daud itu tahu bahwa oh, aku ada di lingkungan seperti ini. Ya, dia tahu, ya, hati yang bercabang, orang yang tidak tulus, ya, orang yang mereka berkata dengan bibir yang manis, ya, orang yang munafik. Ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini yang mungkin terjadi, yang mungkin bisa kita alami. Tetapi sekali lagi satu hal, ya, saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara tahu, Bapak Ibu Saudara bisa menilai, ya, mata rohani kita bisa memilah, oh ini orang tidak tulus, oh orang ini bengkok hatinya, oh orang ini munafik. Kita harus bisa menilai, sekalipun itu tidak kita ucapkan di depan orang lain, tapi kita tahu apa, untuk kita berhati-hati, berjaga-jaga. Nah yang kedua, di dalam diri orang ini dikatakan, dan setiap lidah yang, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Ya, jadi biarlah Tuhan yang beracara, bukan aku, bukan kita. Ya. Jadi kalau ada orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang sok merasa hebat, orang yang munafik, orang yang bengkok hatinya, jangan kita yang punya inisiatif untuk berperkara, untuk menghakimi orang. Jangan. Biarlah Tuhan, ya, dikatakan apa? Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Artinya apa? Kita serahkan pada Tuhan, kita terus duduk di kaki Tuhan. Ya, justru kondisi situasi seperti ini itu ideal bagi sebagian orang percaya. Artinya apa? Ketika dia dibawa ke sini, dia akan makin dekat dengan Tuhan. Ya, dia akan makin mencari Tuhan. Tuhan, aku ada dalam posisi seperti ini. Ya, Tuhan kondisikan lingkungan yang seperti itu. Nah orang percaya itu apa? Makin mencari Tuhan.
Nah, ini berkat sejatinya. Ya. Ini berkat. Artinya kita makin dekat dengan Tuhan, kita makin mengandalkan Tuhan. Ya, dikatakan biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis itu, kan menunjukkan bahwa dia tidak punya inisiatif untuk mengatasi itu. Dia tidak punya inisiatif ingin berperkara langsung dengan orang-orang seperti ini. Tapi dia serahkan Tuhan. Ya, sementara dia menyerahkan persoalan ini dihadap ke tangan Tuhan, dia sendiri juga berdoa, berikan aku hikmat, ya, supaya aku tidak terseret melakukan hal yang sama. Ya, ayat ke-5. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami. Nah, ini kan menunjukkan betapa congkaknya orang ini. Ya, mestinya yang kebanyakan kita temukan di dalam ayat-ayat khususnya Perjanjian Lama, itu kan dengan bersama Tuhan kami menang, bersama Tuhan kami memperoleh kekuatan. Ya, jadi bersama Tuhan kami menang, bersama Tuhan kami bisa mengalahkan musuh, kami bisa mematikan segala hawa nafsu dan keinginan daging kami. Ya, jadi apa? Bersama Tuhan. Tetapi ayat ini kan paradok. Ya, dengan lidah kami menang. Ya, ini kan menunjukkan bahwa ini betapa orang ini sangat takabur. Dia merasa bahwa dirinya hebat. Dia bisa mengatasi semua lewat kecakapannya berbicara. Kepiawaiannya dia mempergunakan kata-kata. Ya, pasti kalau orang-orang seperti ini pasti ada licik-liciknya. Ya. Nah, kita tidak meniru hal ini Bapak Ibu Saudara, tetapi paling tidak kita tahu bahwa ada orang-orang seperti itu. Ya, ada orang-orang seperti itu. Dia begitu angkuhnya. Dia menganggap bahwa semua ini karena kekuatannya, kepandaiannya, ya, kecakapannya berbicara. Tapi kita bukan orang seperti itu. Nah, kita orang-orang diajarkan untuk mengalah. Ya, untuk tulus, untuk tidak boleh membalas kejahatan orang lain. Bahkan Alkitab katakan kita memberkati musuh-musuh kita, mendoakan orang-orang yang membenci kita doa. Ya, jadi ini Tuhan mau, ya, tunjukkan ini adalah paradoks, ada orang-orang seperti ini, dan ini memang bisa terjadi. Ya, kita akan ketemu orang-orang seperti ini, angkuhnya, sombongnya, menganggap orang lain lebih rendah. Ya. Bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Ya, jadi bibir kami, ya, kepandaian, kecakapan itu menyokong, menopang. Siapakah Tuhan? Siapakah Tuhan atas kami? Jadi dia merasa tidak ada orang yang lebih hebat dari dirinya. Karena dia selalu merasa menang dan berhasil tanpa Tuhan. Nah, ini orang-orang seperti ini harus kita jauhi. Nah, memang ada orang-orang yang berhasil tanpa Tuhan. Oh, kita percaya. Ada orang-orang yang tidak pernah ke gereja, tidak pernah ibadah, apalagi membangun mezbah doa. Ada orang-orang seperti itu, dan mereka berhasil secara sekuler. Prestasi di kantornya, karyanya melejit, usahanya makin besar. Memang ada. Ya, tetapi kan semua itu ada masanya. Ya, pesta itu pasti akan berakhir. Ya, pesta itu pasti akan berakhir. Kehebatan manusia itu pasti akan berakhir, dan suatu saat dia akan mengatakan bahwa sia-sia apa yang aku peroleh. Ya, karena apa? Akhirnya dia harus menghadap Sang Khalik. Dia sadar bahwa dia harus mengakhiri hidupnya. Ya, berjalannya waktu, makin tua, digerogoti sakit penyakit, ya, belum lagi nanti usahanya makin bangkrut, ya, mulai pikun, kesehatannya terganggu, baru dia sadar bahwa dia itu sebenarnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ya, Bapak Ibu Saudara diingatkan, ya, kita diingatkan, jangan menjadi orang seperti itu. Semuanya ada ujungnya. Ya, sehebat apapun dia menikmati kesuksesannya, ya, sehebat apapun dia menikmati kekayaannya, tetap saya katakan pesta itu akan berakhir. Ya, hari-hari hidup kita akan berlalu, dan setelahnya kita,
menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi ini ada orang-orang seperti itu. Nah, doa minta tolong terhadap orang yang curang itu memang Bapak Ibu Saudara, kita itu makin kesini harus makin sering berdoa, makin mendekat kepada Tuhan, kita makin mencari wajah Tuhan. Ada satu saat nanti kita tidak mampu mengatasi persoalan hidup kita tidak mampu, hanya Tuhan yang mampu. Ya, jadi kita jangan takabur, wah bisa diatasin, bisa kita lewatin. Ya, kalau toh itu bisa, kita harus mengatakan, aku bisa mengatasi, bisa melewati karena bersama Tuhan. Ya, karena bersama Tuhan. Ayat 6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Nah, ini Tuhan mulai berperkara. Ya, orang-orang yang congkak, yang sombong, yang merasa hebat, itu pasti di balik itu ada orang-orang yang dia tindas. Ya, pasti dia ada orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Nah, disinilah Tuhan mulai berperkara. Disinilah Tuhan mulai berperkara. Ya. Dikatakan oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang yang miskin. Ya. Jadi orang-orang yang berhasil, yang mengandalkan kekuatannya, kehebatannya, itu rata-rata kebanyakan mereka, dia akan memperalat orang lain. Dia memperlakukan orang dengan penuh ya kesewenang-wenangan. Dan teriakan orang-orang seperti ini menggerakkan hati Tuhan untuk Tuhan berperkara dengan orang-orang seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita waspadai. Ya, jangan kita merasa hebat. Ya, karena kehebatan kita dan seolah-olah kita menihilkan arti ya, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ini membahayakan. Ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Ya, pemasmur mengatakan janji Tuhan murni, tidak perlu diragukan. Kalau Tuhan sudah berikhtiar, Tuhan sudah berperkara, pasti cepat atau lambat akan digenapi. Cepat atau lambat pasti akan digenapi. Nah, ini yang menakutkan, yang harus kita waspadai. Ya, jangan sampai ya kejahatan kita itu membangkitkan murka Allah, murka Tuhan. Ya, kita memang bisa berbuat salah, kita bisa berbuat dosa, tetapi kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Kita diberikan kesempatan untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang dulu sesat. Ada kesempatan, selalu ada kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita merubah karakter, merubah cara hidup kita. Ya, jangan kita mengeraskan hati kita yang akhirnya berurusan dengan Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah janji yang murni, yang tidak mungkin tidak ditepati. Ya, Tuhan pasti akan menggenapi. Ayat 8, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Dengan orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Ya. Ayat 8 kata, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Nah, ada janji bahwa Tuhan menjaga kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kondisi ini diizinkan terjadi. Ya, ingat yang pertama, jangan kita mengambil langkah kita sendiri. Yang kedua, kita harus bisa membedakan, oh orang ini orang bengkok, orang munafik, orang ini orang tidak tulus. Jadi kita tahu, kita bisa menilai orang-orang sekitar kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bisa menilai orang lain. Ini yang membahayakan. Yes. Menilai, bukan menghakimi. Kita menilai. Kita harus bisa. Oh, orang ini membahayakan buat anak saya. Ya. Karena kejahatannya sudah memuncak.
Itu harus kita bisa, ini orang ini berbahaya untuk istri saya, tidak boleh dekat ibu ini. Ya, kita harus bisa menilai, dipagari. Lah untuk menilai orang lain itu kita apa? Kita harus punya landasan. Kita harus punya landasan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Orang yang tidak memiliki landasan kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan bisa menilai dengan benar. Ya, penilaiannya bisa salah. Tetapi kalau kita diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan, maka penilaian kita akan tepat. Dan itu akan membuat kita mengambil langkah yang tepat juga. Nah, ayat 9 katakan, orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Orang-orang fasik itu akan mencari mangsa. Ya, dan dikatakan, ya, kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Jadi saya katakan betapa sulitnya mencari orang yang tulus di hari-hari akhir ini. Ya, tetapi sekalipun keadaan seperti ini, kita tetap berkomitmen, kita menjadi orang yang tulus, kita menjadi orang yang lurus hatinya, kita menjadi orang yang murah hati, dan kita menjadi orang yang memiliki integritas, menjaga kesucian hidup. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, meterangkan firman-Mu dalam setiap hati kami ini, dan kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan pada setiap kami untuk kami tidak tergelincir jatuh pada pengaruh dunia yang menyesatkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.